pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Sultan Syahrir segera memberitahukan berita tersebut kepada Soekarno dan Bung Hatta. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak, ada Sultan Syahrir di sini. Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Nippon sudah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan ini sendiri. Kita harus buktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah bentuk dagang dari Jepang. Maka segerakanlah proklamasikan kemerdekaan ini secepatnya. Aku akan memecahkan untuk Laksamana Medan. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Pemerasan diri dari mereka. Mereka masih kuat saat ini. Nippon sudah kalah. Kalah. Mereka masih bisa kasih senjata. Cukup. Tidak ada gunanya kita saling menginginkan kemerdekaan. Kita peduli siapa pemenangnya. Yang terpenting kita harus mencegah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan tidak bisa dibenarkan, Bung. Para pemuda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Khairul Saleh, Johan Nur, Kusnandar Subadyo, Wikana, Margono, serta Alamsyah. Mereka semua sepakat mendesak Soekarno-Hatta untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Malam harinya, golongan muda pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Adu mulut pun tak terhindarkan. Mereka menuntut agar pengumuman proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika mereka menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya harus menunjukkan ini dulu kepada anggota PPKI yang lain. Bersabarlah. Kita harus membahas ini dulu dengan PPKI, sebab PPKI adalah badan yang mengurus kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau Bung tetap meminta seperti itu, kami akan. Kenapa? Ini leherku. Mau balik sana. Bunuh aku sekarang. Jangan nunggu sampai esok. Maksud kami bukan seperti itu, Bung, tapi memperingatkan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Namun usaha tersebut gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bagaimana kemerdekaan bisa diserahkan pada PPKI? PPKI adalah badan bentukan Jepang. Jika proklamasi tetap kita serahkan kepada PPKI, apa gunanya perjuangan kita?
Kemerdekaan adalah milik kita, bukan milik Jepang. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus segera menemukan solusi. Kita culik Bung Karno dan Hatta. Apa maksudmu, kawan? Benar, Soekarno dan Hatta harus kita jauhkan dari golongan tua dan pemikiran mereka yang kolot. Maka kemerdekaan ada di tangan kita. Kaum muda membuat siasat yang unik. Mereka membagi kelompoknya menjadi dua bagian kelompok kecil yang bertugas membuat keributan seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Sairul Soleh dan kawan-kawan memengaruhi Soekarno dan mengatakan bahwa jika Soekarno tidak pergi dari rumahnya, maka ia akan ditangkap oleh Jepang karena dianggap sebagai pelopor penyerangan kaum muda di Jakarta. Ada kerjaan siapa ini? Syahril. Bung Syaril. Ada apa? Mereka membantu Karno dan Hatta. Buat Keesokan harinya, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Apa maumu? di mana Soekarno dan Hatta? Hah? Apa maumu? Munan saya? Subarjo, gimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak apa-apa. Di Jakarta tidak ada apa-apa. Kita tidak bisa menyanyikan waktu kita. Namun, satu hal yang pasti, Kaisar Hiro telah menyerang pasukannya kepada sekutu. Nippon telah habis. Syahril benar. Kita harus secepatnya kembali ke Jakarta. Benar, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Diam! Akhirnya, golongan tua dan golongan muda menyepakati bahwa pengumuman proklamasi harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Kemudian Soekarno mendatangi markas Jepang dan menagih kemerdekaan Indonesia yang telah Jepang janjikan akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pihak Jepang dan Indonesia berdebat untuk menghindari campur tangan Jepang. Pembuatan rumusan proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang telah membantu Indonesia. Laksanakan tugas kalian, saya akan menjamin keselamatan kalian. Rumah Laksamana Tadashi Maeda menjadi saksi bisu sejarah. Ketiga tokoh bangsa duduk mengelilingi meja kayu. Pakaian mereka masih sama seperti sebelumnya, tidak berubah sejak pertemuan terakhir. Suasana hening namun terasa berat, seperti menahan napas sejarah. Tidak ada naskah di tangan mereka, tak ada persiapan tertulis. Namun, di ruangan inilah dengan secarik kertas, sebuah pena, dan semangat merdeka. Naskah paling penting dalam sejarah bangsa akan lahir, yaitu naskah proklamasi. Di antara kita bertiga, Bung Hatta lah yang kata bahasanya paling bagus. Tapi Bung yang menuliskan. Iya. Indonesia tanah air beta, pusaka
memuja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuddin Malik atas permintaan Soekarno bersama BM Dia. Sayuddin Malik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah Rumah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah proklamasi terdapat beberapa kali perubahan penulisan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai saat ini. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sampai akhir menutup dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Berita proklamasi disebarkan melalui media cetak dan radio. Berita tersebut dengan cepat menyebar. Rakyat kemudian berkumpul ke depan rumah Soekarno dalam keadaan Soekarno sedang sakit. Ia pun menunggu sampai Hatta datang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di zaman Nippon, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tak henti-henti. Di zaman Nippon ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun terhadapnya. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air kita di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah perubahan nasib kami.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau teringat dengan kita mana Allah. Maaf atas perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku bayarkan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tunggu lebih baik dari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku, dan tertawalah saat ini selepas-lepasnya. Aku akan membicarakan dengan sama anak Aida. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Pembunuhan. Bukannya lupa ya? Iya.